Mereka bilang Yudea dan Samaria dipenuhi oleh kekerasan pemukim. Hari ini kita ungkap data polisi, narasi yang dibuat-buat, dan pola mengejutkan yang melibatkan kampanye bernilai miliaran dolar untuk mengubah kebenaran. Dan satu insiden minggu ini mungkin telah mengungkap jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan siapapun. Mari kita langsung saja. Selamat datang kembali di Judaication di JNS TV. Nama saya Josh Hasten. Di tengah klaim adanya kekerasan yang meluas di Yudea dan Samaria, data kepolisian menempatkan Dewan Regional Binyamin sebagai salah satu daerah teraman di seluruh Israel. Binyamin adalah wilayah yang terletak tepat di utara Yerusalem. Anda bisa menyebutnya Samaria Selatan jika Anda mau. Data yang dipublikasikan di tengah klaim kekerasan yang meluas di Yudea dan Samaria menyajikan gambaran berbasis bukti tentang tingkat keamanan pribadi yang tinggi di lapangan dan mempertanyakan upaya untuk menggambarkan wilayah tersebut sebagai wilayah yang diliputi kekerasan yang meluas. Sebagai contoh, dalam sebuah insiden yang terjadi bulan lalu di daerah Ofra, yang awalnya diduga sebagai tindakan kekerasan oleh pemukim, belakangan terungkap bahwa puluhan orang Arab menyerang seorang penggembala Yahudi, melemparkan batu, dan kemudian juga menyerang pasukan yang dipanggil ke lokasi kejadian. Para tentara yang merasa nyawanya terancam menembak salah satu penyerang yang kemudian dilaporkan meninggal karena luka-lukanya. Kami menyebut ini sebagai tuduhan palsu tentang kekerasan pemukim. Orang-orang sering menggambarkan komunitas di Yudea dan Samaria sebagai penuh kekerasan dan kriminal, tetapi data menunjukkan sebaliknya. Menurut data, tingkat kejahatan di wilayah Dewan Regional Binyamin berada di kisaran 10 kasus kriminal per 1.000 penduduk, kurang dari setengah rata-rata nasional yang mencapai 25. Ini adalah kesenjangan yang signifikan yang menempatkan dewan tersebut di antara wilayah dengan tingkat keamanan pribadi tertinggi di Israel. Angka-angka ini menegaskan bahwa Dewan Regional Binyamin termasuk di antara wilayah dengan tingkat kejahatan terendah di seluruh negeri. Jadi yang kita lihat di sini adalah kampanye yang terorganisir dengan baik, yang didanai oleh pemerintah asing, dijalankan oleh organisasi sayap kiri radikal ekstremis, dan disusun oleh Badan PBB yang mengumpulkan statistiknya. Saya berbicara tentang OCHA, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan. Setidaknya itulah sebutan mereka untuk diri mereka sendiri. Ini adalah kampanye bernilai miliaran dolar yang sedang berlangsung yang menargetkan Israel dan secara khusus orang Yahudi di Yudea dan Samaria. Ini adalah fitnah darah di zaman modern. Tentu saja kekerasan memang ada. Saya baru saja membacakan statistiknya kepada Anda. Saya tidak pernah mengklaim bahwa angkanya nol, tapi jelas tidak sebesar yang digambarkan oleh otoritas Palestina dan media arus utama. Agenda mereka adalah untuk melemahkan klaim Yahudi atas tanah leluhur dan tanah Alkitabiah kita. Harapan mereka suatu hari nanti untuk mengambil alih seluruh wilayah ini. Tapi itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah penghancuran seluruh negara Israel. Ini bukan tentang Yudea dan Samaria, ini tentang seluruh negara. Tapi kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Sambil kita juga membahas tentang apa yang disebut kekerasan pemukim, silakan cek analisis saya di jns.org minggu ini yang berjudul Di Balik Pertarungan Atas Narasi Kekerasan Pemukim. Menurut berbagai pakar Israel, pejabat, sumber militer, dan aktivis, tuduhan kekerasan pemukim Israel terhadap orang Arab adalah bagian dari apa yang mereka gambarkan sebagai kampanye yang sudah lama berjalan, didanai dengan baik, dan terkoordinasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi negara Israel dan penduduknya di wilayah ini. Tidak ada satupun narasumber saya yang menyangkal bahwa kekerasan oleh orang Yahudi memang ada, tetapi mereka mengatakan bahwa hal itu tidak semeluas yang digambarkan di media, melibatkan lebih sedikit insiden daripada yang diberitakan, secara luas dikecam, dan dilakukan oleh jumlah individu yang relatif kecil. Silakan baca artikel itu jika Anda punya kesempatan. Selanjutnya, Times of Israel minggu ini mengatakan bahwa media Palestina melaporkan bahwa IDF telah beroperasi di desa Al-Hadir minggu ini dekat Bethlehem, termasuk di dalam gereja Santo George di desa tersebut. Menanggapi pertanyaan dari Times of Israel, IDF mengatakan bahwa 2 teroris melemparkan bom Molotov dan batu, berusaha membunuh warga Israel di jalan dekat desa tersebut, lalu melarikan diri ke kompleks gereja. Pasukan melakukan pencarian di dekat gereja dan terus beroperasi di wilayah tersebut.
Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana ini akan terjadi. Otoritas Palestina akan membagikan gambar tentara yang menyerbu masuk ke desa Arab dan sekali lagi menyerbu masuk ke gereja. Mereka sangat suka kata menyerbu itu. Orang-orang Yahudi selalu menyerbu Bukit Bait Suci. Bahkan jika itu adalah doa yang damai dan terorganisir, tetap saja selalu disebut sebagai penyerbuan. Mari kita lanjutkan. Lalu, Anda akan melihat gambar-gambar tentara IDF di dalam sebuah gereja. Dan tentu saja, apa yang dilakukan para pembenci Israel adalah mereka mencoba memecah belah antara Yahudi dan Kristen dengan mengatakan bahwa Israel menodai gereja. Dan ini terjadi sepanjang waktu. Ingat gambar-gambar ini? Ingat laporannya? Ini terjadi Juli lalu. Isinya seperti ini. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, mengunjungi sebuah desa Kristen di tepi barat yang diduduki Israel, itu kata mereka tentu saja, dan mendesak pertanggungjawaban atas serangan terhadap gereja kuno yang menurut warga dilakukan oleh pemukim Israel. Namun kenyataannya, orang Arablah yang memulai kebakaran itu. Dan mengapa tidak menggunakan gambar visual? Padahal ada gereja di dekatnya yang sama sekali tidak rusak akibat kebakaran itu. Sayangnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dipanggil ke lokasi kejadian yang ternyata bukanlah berita sama sekali. Lihat betapa cerdiknya operasi otoritas Palestina ini yang berusaha memecah belah orang Yahudi dan umat Kristen. Dan mari kita ingat apa yang terjadi pada tahun 2002. Ratusan orang Arab, termasuk teroris otoritas Palestina, menerobos masuk ke gereja kelahiran di Bethlehem. Mereka menggunakan gereja sebagai tameng, menembaki tentara Israel. Laporan yang saling bertentangan muncul mengenai apakah orang-orang di dalam gereja disandra atau bekerja sama dengan para teroris. Tapi lihat bagaimana hal itu diberitakan. Dari 2 April hingga 10 Mei 2002, gereja kelahiran di Bethlehem, tepi barat, dikepung oleh pasukan pertahanan Israel, menargetkan militan Palestina yang dicurigai telah berlindung di gereja tersebut. Dikepung oleh IDF, begitulah cara itu disajikan. Apa yang dilakukan para teroris? Mereka bukan orang bodoh, mereka jahat, tapi jelas mereka tidak bodoh. Mereka tahu akan terlihat buruk bagi Israel jika harus berurusan dengan teroris di dalam gereja. Namun, merekalah yang menodai situs suci Kristen ini. Begitulah cara mereka beroperasi. Beralih ke minggu ini, ada cerita tentang teroris bom Molotov yang bersembunyi di sebuah gereja di Al-Qader, sebenarnya dekat Bethlehem, terulang kembali. Teman-teman, jangan mudah tertipu. Jangan terpecah oleh upaya orang-orang ini yang mencoba memecah belah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai Yudeo-Kristen. Jangan biarkan mereka menang karena merekalah yang menodai tempat-tempat suci ini. Selanjutnya, sebuah laporan baru dari Dewan Yesha yang mewakili komunitas Yahudi di Yudea dan Samaria mengungkapkan bahwa banyak pejabat munisipalitas otoritas Palestina yang baru terpilih memuji terorisme dan menentang Israel serta Amerika Serikat. Jadi, otoritas Palestina mengadakan pemilihan munisipalitas beberapa minggu yang lalu. Maksud saya, ini pemilihan wali kota dan pejabat publik lainnya. Laporan baru ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang terpilih memiliki rekam jejak menghasut dan bahkan memuji tindakan terorisme. Beberapa di antaranya tinggal hanya beberapa menit dari komunitas Israel. Sebelum saya lanjutkan, itu adalah poin penting. Yudea dan Samaria bukan Gaza. Dengan kata lain, sementara peristiwa 7 Oktober membuktikan bahwa kebijakan memisahkan Arab di satu sisi dan Yahudi di sisi lain adalah kebijakan yang gagal, yang terjadi di lapangan adalah Israel di sini dan Gaza di sana. Mereka adalah entitas yang benar-benar terpisah. Tapi di Yudea dan Samaria, semuanya saling terkait. Ada Arab dan Yahudi yang hidup berdampingan. Jalan-jalannya digunakan bersama. Banyak kawasan industri juga digunakan bersama. Setelah 7 Oktober, memang interaksi jadi lebih sedikit, tapi secara teori, ini seperti teka-teki di mana Yahudi dan Arab hidup bersama.
Sekarang kembali ke laporan tentang para pemimpin munisipal otoritas Palestina yang mendukung teror. Di Hebron, anggota Dewan Kota Muammar Yosef Al-Awi selama bertahun-tahun telah membagikan konten yang berisi pujian untuk teroris dan hasutan terhadap Amerika Serikat. Contoh lainnya, di Yeriko, wali kota Salem Garuf telah ikut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung tahanan keamanan, dengan kata lain, teroris, dan juga terlibat dalam unggahan media sosial yang mendukung terorisme serta mendukung para teroris tersebut yang telah dibebaskan dari penjara Israel. Di Jenin, wali kota baru terpilih, Mohamed Jarar, didukung oleh anggota keluarga yang secara aktif memperingati dan memuliakan individu yang melakukan serangan teroris terhadap negara Israel. Omar Rahamim, CEO Dewan Yesha, mengatakannya seperti ini. Penyelidikan ini mengungkapkan kenyataan yang sulit untuk dipahami. Wali kota yang berada hanya 10 menit dari Kharsaba dan 20 menit dari Wudi'in di Israel Tengah bukan sedang menemukan. Mereka justru mempromosikan teror dan menyerukan kehancuran Israel. Mereka bukanlah sosok yang jauh. Mereka adalah pemimpin publik resmi yang memberikan dukungan kepada teroris yang berada tepat di sebelah kita. Israel tidak bisa terus-menerus mengabaikan sistem hasutan seperti ini. Dia melanjutkan, siapapun yang melegitimasi banjir Al-Aqsa dari jarak sedekat ini sekali lagi membuktikan bahwa otoritas Palestina bukanlah mitra. Ini adalah ancaman eksistensial. Semua ini menurut Omar Rahamim. Sekarang mari kita ingat, banjir Al-Aqsa itu adalah nama yang diberikan untuk serangan Hamas pada 7 Oktober. Jadi sekali lagi, ini adalah para pemimpin di otoritas Palestina. Ini bukan Hamas, dan ini juga bukan yang ada di Gaza. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi mitra perdamaian Israel. Namun, banyak dari kita sudah mengetahui sejak awal 1990-an tentang otoritas Palestina. Bukan organisasi yang damai. Mereka bukan mitra dalam perdamaian. Otoritas Palestina adalah sekelompok teroris korup yang memakai jas. Tujuan mereka adalah menghancurkan Israel secara bertahap. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti yang kita lihat pada tahun 2000, mereka mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi berulang kali. Teman-teman, ini adalah ancaman yang serius. Beberapa minggu yang lalu, saya membahas sebuah laporan yang menunjukkan bahwa ada 65.000 anggota pasukan keamanan otoritas Palestina jauh melebihi apa yang diizinkan oleh perjanjian Oslo. Pada kenyataannya, itu bukan pasukan keamanan, itu adalah pasukan militer. Para pemimpin Israel perlu memperhatikan sebelum terlambat. Berlanjut dengan beberapa kabar baik minggu ini, Ynet telah mengetahui bahwa keluarga-keluarga pertama diperkirakan akan pindah ke tanah tersebut paling cepat musim panas ini untuk mendirikan 2 komunitas baru di lokasi strategis di Samaria. Nama 2 kota baru tersebut adalah Bezik dan Tamun. Komunitas baru ini terletak di dataran tinggi yang menghadap ke lembah Yordan dan dekat dengan apa yang disebut IDF sebagai klaster 5 desa. Langkah ini menandai langkah praktis pertama menuju pelaksanaan keputusan kabinet dari bulan Desember lalu ketika pemerintah menyetujui pendirian komunitas baru. Ini adalah bagian dari apa yang digambarkan para pemimpin permukiman sebagai perlombaan melawan waktu. Para pemimpin Dewan Yesha yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu organisasi payung yang mewakili komunitas Yahudi di wilayah ini, serta pejabat politik senior, memahami bahwa mereka harus menciptakan fakta di lapangan sebelum pemilu berikutnya. Para pendukung langkah ini khawatir bahwa pemerintahan dengan komposisi yang berbeda bisa membekukan rencana-rencana ini dan membiarkan keputusan kabinet saat ini tidak dilaksanakan. Bezik dan Tamun, 2 kota baru itu, hanyalah tahap pembuka dari rencana yang jauh lebih luas oleh Dewan Regional Samaria yang bertujuan untuk mendirikan 18 komunitas baru di wilayah tersebut. Sekarang, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan beberapa orang, tidak pernah ada waktu yang salah untuk membangun komunitas Yahudi di Israel. Selama 59 tahun terakhir, ketika Israel menyetujui pembangunan di Yudea dan Samaria, selalu ada orang-orang yang akan mengatakan, ini bukan waktu yang tepat, ini terlalu kontroversial. Apa yang akan kita lakukan jika orang Arab berulah? Bagi orang-orang ini, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk membangun. Saya memang setuju bahwa kita sedang berada di persimpangan di sini. Ini adalah musim pemilu di Israel dengan pemilihan Knesset yang akan berlangsung paling lambat Oktober tahun ini. Dan itulah hukumnya. Pemilu mungkin bisa digelar lebih awal, tapi Oktober adalah batas waktu untuk pemilu tersebut.
Sejak tahun 2022, pemerintah telah menyetujui rekor 103 komunitas baru di Yudea dan Samaria. Jadi ya, sekarang memang saatnya bagi orang-orang ini untuk pindah ke rumah mereka. Sekarang adalah waktunya untuk menyetujui semakin banyak komunitas di jantung Israel dan semakin banyak pembangunan. Intinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi sekaranglah waktunya. Berikut cerita lain, yang saya yakin pada saat Anda menonton ini akan menjadi berita utama dan bukan dalam konteks yang positif bagi Israel. Administrasi sipil pada hari Rabu lalu mencabut 3.000 pohon yang ditanam oleh warga Arab Otoritas Palestina di tanah milik negara Israel di wilayah tersebut. Atas arahan Menteri Bezalel Smotrich, dilakukan operasi penegakan hukum untuk mencabut pohon-pohon yang ditanam di tanah negara di kawasan zona industri Syahak di Samaria. Pohon-pohon tersebut berada di dalam area rencana induk yang telah disetujui untuk zona industri Dewan Regional Samaria. Pencabutan pohon-pohon tersebut memungkinkan kemajuan berkelanjutan dalam penataan tanah negara dan persiapan untuk perluasan zona industri Syahak. Hal ini sejalan dengan pendirian permukiman baru sesuai dengan keputusan pemerintah. Pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan di area tersebut. Kembali ke pohon-pohon tersebut, sekitar 3.000 pohon telah dicabut di lahan seluas kurang lebih 200 dunam di beberapa lokasi yang terpisah. Itu adalah area seluas sekitar 49 acre. Operasi ini mengikuti tindakan penegakan hukum sebelumnya di area yang sama. 2.500 pohon pada bulan September 2025 dicabut dan 6.300 pohon lainnya pada bulan Desember di tahun yang sama. Sekarang, saya rasa gambar-gambar pencabutan pohon itu mungkin sudah tersebar di mana-mana saat ini. Satu-satunya hal yang secara tidak sengaja akan mereka lewatkan dalam laporan itu, dan saya katakan ini dengan nada sarkastik, adalah fakta bahwa pohon-pohon ini sengaja ditanam di tanah milik negara Israel. Tujuannya ada dua, dan ini merupakan keuntungan ganda bagi pihak lain. Jika Israel mengabaikan pohon-pohon itu, maka orang Arab akan mengambil alih tanah tersebut. Jika tidak ada yang datang, pasti itu milik mereka kan? Karena merekalah yang menanam pohon-pohon itu. Dan jika Israel mencabut pohon-pohon itu menjadi kemenangan citra bagi otoritas Palestina karena mereka bisa masuk dan merekam orang Israel menebang pohon-pohon tersebut. Bagi Israel, itu adalah situasi serba kalah. Dalam kasus ini, administrasi sipil memutuskan bahwa menebang pohon-pohon itu adalah pilihan yang lebih kecil mudaratnya dari dua pilihan buruk. Tapi hal terpenting yang harus diingat, seperti yang baru saja saya jelaskan, ini benar-benar aksi media yang sudah diatur oleh para penanam pohon. Mereka tahu Israel akan kalah di sini. Hal terpenting yang bisa kamu ingat adalah kamu tidak bisa mempercayai semua yang kamu lihat. Israel adalah negara hukum, dan hukum-hukum itu harus ditegakkan. Jika kamu melanggar hukum dan menanam di tanah yang bukan milikmu, harus ada konsekuensinya. Saya yakin itulah kenyataannya di negara manapun kamu menonton ini. Kamu tidak bisa begitu saja masuk ke halaman tetanggamu tanpa diundang dan mulai menanam pohon sesuka hati. Israel seharusnya tidak berbeda. Dan sekarang saatnya hukum ditegakkan. Sekarang, saya sebenarnya akan mengakhiri acara minggu ini di sini. Tapi ada satu hal terakhir yang menurut saya penting untuk saya bahas. Dan itu adalah sepotong kain kecil yang saya kenakan di kepala saya. Ini disebut kippah atau yarmulka. Sekarang, mengapa beberapa orang Yahudi memakai ini? Menurut ACHE.com, kippah mengekspresikan perasaan yang dihargai seseorang dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Kamu sedang mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, lebih dari apapun di dunia ini. Aku tahu engkau selalu bersamaku kemanapun aku pergi, dan aku selalu memikirkanmu setiap saat. Dan mengenakan kippah secara terbuka menyatakan, aku sangat bangga terhubung denganmu Tuhan. Tidak ada yang membuatku lebih bahagia selain mengetahui bahwa kita selalu bersama. Aku tidak takut orang-orang tahu bahwa aku adalah seorang Yahudi yang taat. Aku tidak akan menyembunyikan semangat ini. Hanya dengan memikirkanmu saja sudah membuatku dipenuhi rasa bangga dan percaya diri setiap hari. Itulah makna kippah. Jadi kenapa aku membagikan informasi ini kepadamu sekarang? Aku tahu bahwa 99,9% orang yang menonton acara ini sudah memahami semua ini. Namun, masih ada beberapa troll di luar sana yang berkomentar di acaraku atau di platform media sosialku. Mereka mengatakan hal-hal seperti, apa itu karpet di kepalamu? Atau piring itu? Tatakan itu? Atau sampah itu? Atau stereotip antisemit lama itu? Kamu memakainya karena itu menutupi tandukmu.
Sekarang mungkin aku botak, tapi aku tidak punya tanduk. Lihat saja. Jadi, kenapa para troll menyerang keyahudianku? Karena mereka tidak bisa. Para troll yang sama tidak punya masalah dengan penutup kepala ini atau yang itu. Tapi beginilah keadaan dunia saat ini. Setelah tanggal 7 Oktober, pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust, begitu banyak orang bermunculan bukan untuk menunjukkan solidaritas kepada orang Yahudi, tetapi justru untuk menyerang orang Yahudi. Sekali lagi, 99,9% dari mereka yang menonton tidak termasuk dalam kategori itu. Tapi untuk minoritas di luar sana, untuk para troll di luar sana, saya akan terus memakai kipas saya dengan bangga. Kami selamat dari para Firaun di Mesir, dan kami juga akan selamat dari kalian. Sementara kalian duduk di sana menjadi troll, mungkin dari ruang bawah tanah rumah ibu kalian. Saya Israel Chai. Bangsa Israel hidup sekarang dan selamanya. Terima kasih telah menonton edisi lain dari Judaication di JNS TV. Nama saya Josh Hasten, koresponden untuk JNS News. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di balik layar di JNS TV. Aaron Wogelenter di bagian kontrol, produser kami Barbara Kanemov, manajer stasiun Yuri Sveretsky, Ryan Lifshitz, Zach Zickerman, dan editor video Zenia Polashenko. Terima kasih banyak untuk semua orang di luar sana. Pastikan Anda menonton semua program di JNS TV. Dan tentu saja, kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya. Sampai jumpa minggu depan di Judaication di JNS TV.